Di sesi ini kita akan membahas tentang tips penulisan penambahan biaya yang efektif part 2. Kalau pada sebelumnya kita sudah membahas bahwa dari penelitian sebelumnya itu kalau bisa harga penambahan biaya itu dipisahkan dari harga utama ya. Tapi ternyata ada beberapa situasi yang malah membuat ini tidak efektif ya, malah bisa membuat orang itu purchase likelihood-nya menurun ya, kaget melihat harga tersebut. Nah, seperti apa ya, kita lihat kesimpulan dari penelitinya dulu ya, yaitu adalah seperti ini. Present partitioned price for low reasonable purchase dan present total for high unreasonable purchase ya. Jadi maksudnya adalah kalau ongkos kirimnya itu relatif murah, itu dipisahkan saja. Tapi kalau ongkos kirimnya itu malah cenderung mahal ya, relatif mahal dibandingkan produknya ya, yang mendekati atau mahal lah gitu ya, maka satukan saja. Nah, penelitian ini kurang lebih ilustrasinya seperti ini. Jadi ada MP3 player, MP3 player itu dijual harganya $49,95 ya. Kemudian pada kasus pertama itu dicantumkan bahwa ongkos kirimnya itu sekitar $5 ya. Dan jadi kalau misalnya kita lihat ya, yang A itu adalah yang dipisah ya, 49,95 plus ongkos kirim shipping and handling $5, yang B itu digabungkan. Nah, untuk kasus yang pertama ini $5 mungkin orang-orang masih mikirnya masih oke ya, oh itu masih oke gitu ya. Nah, itu purchase likelihood-nya itu memang yang A itu lebih tinggi dibandingkan dengan yang B. Kemudian pada kasus berikutnya adalah ongkos kirimnya sedikit lebih mahal, yaitu adalah $10 ya. $10 ini medium ya, medium purchase ya. Nah, calon customer itu masih melihatnya masih oke gitu ya, masih fair lah gitu ya, $10 itu masih oke. Mungkin pakai bubble, pakai apa gitu ya. Tapi kita lihat di sini yang terpisah itu memang masih lebih unggul ya, lebih tinggi meskipun tidak terlalu tinggi ya, selisihnya tidak terlalu tinggi nih ya. Nah, sekarang bagaimana ketika ongkos kirimnya itu ternyata relatif mahal ya. Jadi harga produknya tadi $49,95 ya. Kemudian ongkos kirimnya $25 ya. Ini mungkin kalau dirupiahkan 300 ribuan ya gitu. Ini dipersepsikan oleh calon customer-nya ini wah ini mahal banget nih ya gitu untuk ongkos kirimnya. Nah, bagaimana sebaiknya, apakah dipisah atau disatukan? Ternyata untuk yang harganya, ongkos kirimnya atau penambahannya itu relatif large ya, relatif besar, itu malah menjadi tidak efektif kalau dipisah ya. Jadi purchase likelihood-nya menurun karena mereka menganggap bahwa oh ini nggak oke nih, so unfair nih ya di ongkos kirimnya, seperti itu ya. Jadi malah kebalikannya ya, kalau digabungkan itu malah menjadi lebih baik ya dibandingkan dipisah. Nah, jadi kesimpulan dari ini ya, penelitian ini yaitu adalah sertakan ya harga tambahan ya yang terpisah untuk biaya penambahan yang relatif murah ya, ongkos kirim yang relatif masih masuk akal, yang oke atau yang masih fair. Sementara untuk ongkos kirim yang relatif mahal ya atau yang cukup tinggi sekali ya, itu ada baiknya disatukan dengan harga produknya ya. Oke, sampai sini semoga memberi insight untuk Anda ketika Anda hendak memberi harga ya, terutama untuk ongkos kirim ya, pajak dan sebagainya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.